أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, izin Allah pada malam ini kita sama-sama bisa bertemu. Mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diminta bicara tentang bagaimana perjalanan manusia. Yang sekarang ngomong tadi teman. Intinya gini Bapak, bahwa proses ibadah kita ini adalah perjalanan kita menuju Allah. Jadi kita melakukan ibadah pada saat ini merupakan proses kita untuk menjadi muslim yang baik. Intinya itu. Jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan ini berakhir di Ramadan ini. Sebab menurut Ibnu Qayyim bahwa an-nasu mundu khuliqu musafirin. Manusia itu sejak diciptakan mereka ingin melakukan perjalanan. Ya, sebenarnya Ramadan itu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, inti ibadah Ramadan itu kalau menurut saya setelah Ramadan. Jadi kalau Ramadan kita tidak berakibat kepada ibadah setelah Ramadan, berarti malam ini ibadahnya kurang bagus. Intinya itu. Ya. Sebab sehebat apapun orang melakukan ibadah Ramadan, tapi kemudian ketika setelah Ramadan tidak ada hasilnya, kita tidak akan bisa disebut orang yang sampai pada derajat takwa. Karena dalam satu ungkapan di dalam kitab At-Taiful Ma'arif disebutkan, inna mu'awalat as-siyam ba'da siyam Ramadan alamatun ala qabuli shaum Ramadan. Membiasakan puasa setelah puasa Ramadan itu merupakan ciri diterimanya puasa Ramadan. Jadi hari ini kan, saya harus mengantarkan ini dulu biar kita jangan semangat hari ini saja. Jadi inna mu'awadat as-siyam ba'da siyam Ramadan alamatun ala qabuli shaum Ramadan. Membiasakan sahur setelah sahur Ramadan itu ciri diterimanya sahur Ramadan. Fa inna Allah Ta'ala idza taqabbala 'amali 'abdin waffaqahu li 'amalin shalihin ba'dah. Karena sesungguhnya Allah itu apabila menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk beramal soleh setelah amal soleh pertama dilakukan. Gitu. Jadi kalau habis itikaf ini kita kemudian setelah Ramadan nggak bisa seperti ini lagi, berarti belum diterima, kan itu baik. Nah, jadi seperti haji Bapak Ibu umroh, haji mabrur itu apa? Setelah ibadah haji. Itu ya Bapak Ibu. Kama qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha.
pahala kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi kebaikan melahirkan kebaikan. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha, siapa yang melakukan amal kebaikan kemudian dia mengikutkan amal kebaikan itu dengan kebaikan setelahnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, itu merupakan ciri diterimanya kebaikan yang pertama. Kama anna man amila hasanatan, maka siapa yang melakukan amal kebaikan thumma atba'aha bisayyi'ati, kemudian setelah kebaikan itu malah dia mengikutkan pahala keburukan, kana dzalika alamata raddil hasanati, dan itu merupakan ciri kebaikan pertama itu ditolak wa adam qabuliha, dan tidak diterima. Ini peringatan saja buat kita, Pak, biar semangatnya jangan hanya Ramadan. Dan kita ini sekarang sedang itikaf, sedang belajar itikaf. Kalau itikaf itu 10 hari 10 malam. Betul ya? Kita masuknya malam-malam kaji. Alhamdulillah di Indonesia itu semuanya malam kaji. Betul nggak? Kan sekarang ini malam kaji buat yang ikut pemerintah. Kemarin malam kaji ikut ya. Jadi semuanya malam kaji. Ya kan, jadi bumi Indonesia ini didatangi malaikat lebih bumi yang lain. Di belah mana itu? Karena semuanya malam kaji. Kan malaikat mau beda-beda pun. Iya Muhammadiyah, iya takwa kan itu. Betul ya? Saya hanya ingin beri satu pandangan, kalau jangan sampai ibadah seperti ini berhenti saat Ramadan saja. Justru harus dikembangkan setelah Ramadan. Ini tugas apa? Tugas kita semua, bukan tugas PKM. Ya. Saya ceramah ini, banyak ceramah ini sekarang jam segini ceramah itu. Ya, nah, saya ingatkan, termasuk mengingatkan kita semua. Ayo. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ini hadis Tirmizi sahih, raqiba'an furajuli, sungguh rugi seseorang itu, dzukirtu indahu, aku disebut di sampingnya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi kalau Rasul disebut tidak bersolawat, kita ini waraqiba'an furajuli, ya, dan rugi seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan masuk kepada dia, datang maksudnya, thumma sadaqah, kemudian beres Ramadan, qabla ayyughfar lahu, dosanya tidak diampuni. Jadi rugi yang kedua itu apa? Orang masuk Ramadan tapi ternyata dosanya tidak diampuni. Dan yang ketiga, waraqiba'an furajuli, ya, adraka indahu abawahul kibar, seseorang yang punya dua orang tua yang sudah tua, falam yudkhilahul jannah, tapi kedua orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk ke surga. Itu kerugian. Jadi ada 3 orang yang rugi. Nabi disebut tidak membaca sholawat, orang yang datang di Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, yang punya orang tua tapi dia tidak dapat raih surga. Nah itu Bapak Ibu. Kan saya jadwal ceramah jam 11, nah ini mengangkat. Nah itu Bapak Ibu ya, supaya semangat. Jadi semangatnya jangan hari ini saja. Kan seperti menikah, hari menikah teh rame teh
Pas nikah, apa setelah nikah ujiannya? Setelah. Kan ada orang yang nikah ramai, mereka segala dipakai itu, hari pas nikah 7 peti. Ayo Bapak Ibu. Kita akan bicara tentang kematian. Kematian yang dirindukan. Kematian yang dirindukan. Hari orang itu bakal on? Pasti. Jawabannya pasti. Apakah yang mati itu pasti orang tua dulu? Kan anu sepuma anda jelas. Jadi kepastiannya lebih pasti. Sepuma. Betul ya. Apakah yang muda tidak pasti? Pasti. Hanya kalau kita mengukur perjalanan orang tua dengan anak muda itu lebih cepat, tidak pasti juga. Itu maka kematian itu sesuatu yang pasti terjadi dan Allah tidak memberitahu kapan. Karena meninggal tidak karena penyakit, tidak karena itu. Dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin, semua yang napas, yang berjiwa, dha'iqatul maut, dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Semua. Faman zuhziha 'anil nar wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu hanya disempurnakan pahala itu pada hari kiamat. Jadi kita disempurnakan pahalanya kiamat. Kalau di dunia kan tidak sempurna, bisa jadi hanya sebagian. Tapi di akhirat itulah pahala kita disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah. Siapa yang dimasukkan, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung, orang yang mendapat kemenangan. Jadi kemenangan itu masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang kesenangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mending mana mending anu bade di dunia bahagia atau bahagia di akhirat? Dan siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang faz. Kemudian wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gaduh dunia mah mata'ul. Jadi dunia itu kesenangan ya menipu. Buktinya apa itu ditipu ke dunia? Apa yakin orang yang punya harta banyak itu bahagia? Tapi kenapa orang mudah-mudahan? Ya sudah. Yakin tuh bahwa orang yang punya harta itu bahagia. Tapi nah orang sok hayang. Betul. Yakin tuh anu nikah itu bahagia. Yakin? Sehingga bahagianya orang nikah.
Abi tak cerita, ya bapak dalil mau kawin ke pasti bagja. Justru ini kata problem. Terus, Imam Nawawi itu tidak menikah, bukan tidak mau nikah. Kata Imam Nawawi, kalau saya menikah khawatir istri saya itu tidak bisa saya layani. Bukan tidak mau menikah. Maka Imam Nawawi Pak, kulam siga bapak kiai nyaran dete 25 tahun. Urang mah nyaran dete saya. Imam Nawawi 25 tahun itu nyaran dete nulis ya ngarang kitab utang orang begitu kita ngajar di Makkah itu ada seorang syekh sekarang sudah almarhum ngajar di Masjid Masjidil Haram itu bicara dengan orang yang setengah jam jadi sisanya nulis ibadah aja berapa kan saya kena nyari harus Pak coba tadi ibadah. Jadi dunia itu mataun, betul Bapak ya? Tapi kunaon, padahal mataun gurur, tapi sok diudah. Meninggal unsaroke anu soleh tapi miskin, ibu atau bengar bro. Meninggal cara kita anu soleh miskin anu bener anu soleh berarti hiji ibu terindikasi bukan istri sejati sebab besok salaki terus deh lamun ibu tak acan gaduh carok ya kaya mungkin langsung sesat nikah sebab mempersulit diri untuk menikah dan soleh bari pengharga hese jeung mun aya ge cantak tudaikeun ka urang jadi pilih aja suami yang lu aya lah pasti. Jadi pengantar Bapak ya. Jadi begini. Saya menemukan ada dua ayat yang menjelaskan kullu nafsi. Yang pertama Ali Imran diakhiri dengan wa ma hayatud dunya illa mata'ul. Ini mengingatkan bahwa mati bakal terjadi. Toh mudah-mudahan dunia dan dunia mata'ul kehidupan kesenangan yang penting. Jadi berarti keur ditipu dunia katakan tong bunga mun boga tong sedih mun leungit. Itu asketisme. Zuhud. Jadi lamun keur boga dunia tong atau kayak gitu nya. Mun teu boga tong sedih ge bakal aya. Kita berbagi dunia. Makanya Rasul mengatakan dunia dan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian dia mengangkat telunjuk itu, kan gitu. Air yang tersisa di telunjuk itulah dunia dibandingkan dengan samudra yang sangat luas. Itulah akhirat. Ngeluran kadang-kadang teu boga duit masuk. Iya. Ini ada hal menarik Bapak Ibu ya bicara tentang syukur. Kunaon kuburan akhirat sok karakatnya. Betul tuh. Anu katiga pe dunia akhirat ayeuna. Sakit geus romana wa. Anu katiga teh dunia nya. Juanya. Kupat.
Itu disebabkan satu faktor. Hati urang geus karengkol dunia. Kalau hati sudah karengkol dunia mah moal kabayang bener-bener begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah, contoh ini Pak. Kita baca hadis ya, pokoknya. Nah, ini ada hadis yang seorang sahabat datang dari Madinah ke Damaskus. Ini Bapak Ibu ya. Sok rada asli baca hadis itu. Kalau yang kok Ustaz putus tak Ustaz. Bagaimana para sahabat mencari ilmu. Ini Bapak Ibu sekalian, asal beratnya orang ini Pak. Orang macam tapi sikap para sahabat. Ini menurut siapa sahabatnya, Qais, sahabat Qais. Saudara anjeunna kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjidi Dimashq. Saya sedang duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Damaskus itu berarti Suriah. Fa'atahu rajul, maka datanglah seseorang. Faqala, seraya mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ataituka min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hadith. Aku datang dari Madinah ke sini, ke Damaskus untuk satu hal. Jadi datang dari Madinah ke Damaskus untuk satu. Yang balaghani annaka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat informasi kepadaku bahwa engkau menceritakan hadis itu. Bayangkan seorang sahabat datang dari Madinah menuju Damaskus hanya untuk satu hadis. Abu Darda kemudian mengatakan, amma jita li hajatin au amma jita li tijaratin. Apakah engkau datang ke sini karena ada sebuah keperluan atau karena berbisnis? Dia mengatakan tidak. Dia hanya mengatakan untuk hadis itu. Hanya untuk hadis. Dicek di Google Map itu, jarak antara Damaskus ke Madinah itu berapa kilometer? Tolong dicek. Kurang lebih ada 1.300 kilometer jalan kaki. Ini orang yang sah Bang Tebina sah. Abdi.
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqatan. Siapa yang mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tak kebayang para sahabat. Abu Mas'ud kada sedih teh lamun aya ustaz dan tos dugi ka masjid jamaah can aya. Ka para hadirin anu teu acan hadir, mangga hadirin tapi can acan. Mangga Pak Ustaz atau sumbing di antosan. Jadi ustaz teh siga anu jaga calo. Garut gitu. Ya, saya mengatakan ini Pak. Jadi betapa para sahabat itu yang terlihat itu apa? Akhir. Ya. Makanya dunia ini guru. Nah, kemudian dalam surat Al-Anbiya, tadi surat Ali Imran 185, Al-Anbiya sama bunyinya. Ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Hanya kesininya beda. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi ujian yang Allah berikan kepada manusia ini tidak hanya berbuat, tidak hanya keburukan, tapi juga kebaikan. Udah mau buka artesnya menganggap lain ujian. Makanya aneh naik jabatan tasyakuran. Ada ciri jabatan arti. Gaduh jabatan tasyakur gitu, syukuran. Mas, saya syukuran di bumi saya naik jabatan. Ciri itu arti. Keduanya itu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada kami kamu dikembalikan. Itu. Nah, jadi semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sampai kapan kita? Kalau kita lihat hadis Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajidul dzalik. Sedikit sekali orang yang melampaui usia itu. Sedikit. Jadi kalau sekarang saya udah 50 lebih nih, Pak. Dan muncul. Orang rata-rata kelihatan senior. Sudah di atas berapa? Dan kekasih Allah ujiannya berat kan? Oh. Jadi kalau kita siap jadi kekasih Allah, ujiannya pasti apa kata Rasulullah? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada kaum itu. Bagaimana ujian Ibrahim? Kita lihat dalam At-Tabrani. Ini baru Ibrahim ini, Pak. Ibrahim itu ibtalahullahu bi amrin azim. Allah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat dahsyat. Fasabar. Ibrahim bersabar menghadapi ujian itu. Wa ahsana dhanna billah. Dan Ibrahim husnuzon kepada Allah terhadap ujian-ujian itu. Apa ujiannya? Fa'awwalu dzalik al-kawkab wal qamar wasyams. Ibrahim diuji oleh Allah untuk mencari Allah, mencari Tuhan lewat bintang, lewat bulan dan matahari. Begitu kan dalam Al-Quran. Kedua ujian dakwah. Tsumma Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api. Satu tak, siap tak jadi penceramah di alun ke nasional.
Tsumma bil hijrati min ahli wa waladi. Ibrahim juga diuji oleh Allah untuk meninggalkan anak istrinya. So, Bapak kalau meninggalkan anak istri di satu tempat, mohon maaf, yang tempat itu ada makanan, ada segala macam, rewas semua. Ibrahim menyimpan Hajar dan Ismail di tempat yang tidak ada kehidupan. Nah, yang paling berat apa? Tsumma bil khitani ala ra'si 80 sana. Ibrahim diuji oleh Allah untuk dihitan pada usia 80 tahun. Dalam riwayat lain itu dengan dirinya sendiri. Kebayang Bapak Ibu? Jadi dihitan pakai diri sendiri. Riwayat lain dengan diri sendiri pakai batu. Lagi pek-pek, batu saya. Kebayang batu disepekan, terus dikerut, terus orang. Berat, tapi mana? Nah, yang paling berat itu Ibrahim apa? Tsumma bidamil walad. Kemudian Ibrahim disuruh untuk menyembelih. Saya mengantarkan ini Bapak jauh dari konsep kematian. Saya ingin mengantarkan bahwa kalau kita ingin meninggal indah, ikuti Ibrahim yang ujiannya seperti itu. Insya Allah kita menjadi kekasih Allah dan kita bisa meninggal dunia dalam keadaan tenang, senang dan baik. Jika Ibrahim ya,